Sebagai seorang marketer, Anda pasti berusaha untuk melakukan berbagai macam strategi untuk menjual produk Anda. Tetapi kalau produk Anda adalah jasa atau servis dan layanan, dan produk jasa adalah produk yang tidak dapat disentuh atau intangible. Produknya tidak bisa dibawa-bawa, tidak bisa ditunjukkan, hanya bisa dirasakan. Misalnya produk pariwisata, baik itu Anda sebagai pemandu wisata, pengelola transportasi, penerbangan, restoran, atau pengelola objek wisata dan aktivitas wisata. Hingga itu juga seperti bengkel, pengajar, dan masih banyak produk-produk yang tidak dapat disentuh. Lantas bagaimana sih strategi penjualan untuk bisa memasarkan produk jasa layanan? Saya Madeline Sophie, praktisi di bidang pariwisata dan marketer. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya melakukan pemasaran dan negosiasi secara digital. Untuk di video kali ini, saya tidak berbagi tips mengenai teknis, tapi saya akan berbagi tips mengenai strategi penjualan produk jasa layanan. Oke, kita langsung aja. Saya akan berbagi 5 tips untuk menjual produk jasa layanan. Tips yang pertama, mulai dengan problem. Banyak para pebisnis atau marketer memasarkan produknya dengan memperkenalkan apa itu produknya, apa yang dikerjakan, bagaimana kualitasnya, gimana cara kerjanya. Well, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa solusi yang disajikan tanpa konteks tentang masalah dan pemecahannya sama sekali tidak relevan. Misalnya, saya menjual alat untuk menyiram tanaman, jadi sprinkler otomatis untuk menyiram tanaman. Kalau saya menawarkan bahwa saya punya produk yang bagus, yaitu penyiram tanaman otomatis, mungkin orang tidak akan peduli. Tapi kalau saya bilang bahwa kalau rumput di rumah Anda tidak dirawat, kurang disiram, atau misalnya Anda sibuk dan Anda lupa menyiramnya, maka rumput Anda akan sebagian coklat, sebagian kering, kemudian tidak enak dilihat, dan juga tumbuhnya juga sembarangan. Satu, nggak nyaman buat kita. Yang kedua juga orang lain melihat rumah kita seperti rumah yang nggak keurus. Maka value dari rumah Anda pasti akan turun. Jadi dengan begitu kita akan menjual bahwa alat penyiram rumput otomatis ini akan membuat rumah Anda bernilai lebih tinggi. Tips yang kedua, temukan solusi atau jalan keluar buat problem pelanggan Anda. Pelanggan sebetulnya tidak butuh produk kita, tapi pelanggan membutuhkan benefit atau keuntungan kalau produk Anda dapat memberikan solusi bagi persoalan mereka. Misalnya, tidak sedikit loh sekarang travel agent atau penyelenggara tour yang menyediakan fotografer. Bukan karena fotografer punya kamera canggih, tapi fotografer yang bisa mengabadikan momen-momen terindah di dalam perjalanan Anda. Jadi yang Anda tawarkan bukan fotografernya, yang Anda tawarkan adalah kami akan memberikan memori terindah dalam perjalanan Anda. Tips nomor 3, produk jasa dan layanan adalah produk yang tidak dapat disentuh. Jadi kalau Anda cerita panjang lebar, Anda bicara terus tentang produk Anda, well, mungkin itu dulu. Sekarang apa yang Anda sampaikan, mereka langsung browsing dan mereka punya data lebih akurat, kebenaran cerita Anda. Jadi jangan sampai Anda salah memberi informasi. Gimana caranya dong untuk menunjukkan servis yang baik yang Anda jual kepada pelanggan? Satu-satunya cara adalah membuat video marketing. Tips nomor 4, video marketing. Video marketing ini dapat mengait pelanggan yang memanggil pelanggan untuk mendapatkan perhatian. Tapi sekali lagi, sebagai marketer, jangan pernah memancing atau memberikan kail kepada semua orang, hanya kepada targeted market atau segmen Anda ya. Jadi get them attention to pay attention and keep them pay attention. Dan di dalam video marketing ini Anda bisa cari informasi atau bertanya yang target Anda, apa sih sebenarnya problem mereka. Dan di dalam video marketing ini Anda bisa memperkenalkan diri Anda siapa, supaya katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Sudah berapa banyak yang Anda kerjakan, apa saja yang sudah Anda kerjakan, supaya mereka bisa merasakan bahwa mereka begitu dekat dengan Anda. Dan juga Anda sebutkan kira-kira problem-problem mereka tuh apa. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa hey, Anda tuh ada di posisi mereka, Anda tahu pain-nya mereka, Anda tahu kesusahannya mereka, Anda tahu derita mereka, dan Anda menawarkan solusi untuk mereka. Dan yang terakhir di dalam video marketing ini, presentasikan produk Anda yang merupakan solusi dari problem pelanggan Anda. Dan jangan lupa Anda harus membuat call to action. Buat Anda yang kayaknya penasaran deh gimana sih caranya bikin video marketing? Saya akan memberikan tips di video saya berikutnya mengenai bagaimana cara membuat video marketing dengan apps yang mudah dan murah. So, buat Anda yang mungkin baru mulai berbisnis atau startup atau UMKM, Anda bisa klik di bell button untuk dapatkan informasi mengenai tips di video saya yang berikutnya. Yang terakhir, tips
Nomor 5, mastering your marketing. Di dalam setiap usaha, marketing adalah bidang yang sangat penting. Dan good news-nya adalah selama ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, human behavior, consumer psychology, lalu why people buy, itu nggak pernah berubah. Bad news-nya adalah teknologi berubah sangat cepat, apalagi sejak COVID-19. Dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, customer engagement, interaksi pelanggan terhadap brand, itu berubah juga dengan sangat cepat. Jadi, marketer harus banyak-banyak belajar supaya nggak ketinggalan sama pelanggan Anda. Saya Madeline Sophie, semoga ini bermanfaat buat bisnis Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.